Baik, kita mulai ya sesi konseling pada hari ini. Apakah Via bisa menjelaskan hal yang membuat Via memutuskan untuk datang ke sesi konseling pada hari ini? Iya bisa Kak. Jadi gini, saya datang ke sini karena saya lagi merasa stres banget. Setelah saya mengikuti sesi konseling ini, saya harap saya bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi pada diri saya. Dan saya merasa lebih baik lagi. Seperti itu ya. Kira-kira sejak kapan ya Via merasakan demikian? Sejak sekolah dilakukan, Kak. Sekolah dilakukan secara online, tapi saya baru stres banget tuh kira-kira sekitar 3 bulan ini, Kak. Gitu. Apa saja yang membuat Via merasa stres selama 3 bulan terakhir? Saya tuh merasa pusing banget, Kak, karena setiap hari saya selalu ada tugas baru dan tugasnya dihapus secara tiba-tiba gitu loh. Banyak juga guru yang sering mengadakan Google Meet atau Zoom Meet terlalu malam, Kak. Saya pernah loh, Kak, ada guru yang mengadakan Google Meet itu jam 9 dan baru selesai jam 11 malam. Wah, pasti sangat lelah sekali ya. Waktu yang harusnya dipakai buat istirahat justru digunakan untuk hal yang berkaitan dengan pekerjaan sekolah. Iya, betul banget, Kak. Belum lagi saya dimarahin sama orang tua saya karena nilai-nilai saya itu turun banget. Pas lagi rapotan nih Kak, mereka tuh bilang kalau nilainya segitu tuh pasti susah masuk perguruan tinggi Kak. Jadi, Via merasa kecewa ya pada orang tua Via yang meragukan kemampuan Via dan kira-kira dampaknya apa saja sih yang dirasakan selama ini? Saya tuh bawaannya capek terus Kak. Jadi tuh saya tuh takut banget kalau hasil belajar saya tuh turun. Selain itu saya juga merasakan nggak mood buat belajar. Dan mengerjakan tugas tuh sering saya abaikan Kak karena ya tadi Kak males karena nanti juga disalahin lagi sama orang tua saya. Dan saya tuh juga kadang sengaja bolos pertemuan belajar online. Ya, ternyata stres yang Via alami ini memberikan banyak dampak negatif ya dalam kehidupan Via. Oh ya, sebelumnya Via mengatakan bahwa Via takut jika nanti nilai akan turun lagi. Namun kemudian Via mengatakan bahwa mengabaikan tugas sekolah dan sengaja tidak mengikuti pertemuan online yang diadakan oleh guru. Gitu. Iya juga ya Kak, seharusnya saya tidak melakukan itu. Iya, dulu waktu aku masih sekolah, aku juga pernah ngerasain jenuh belajar, dan ketika aku merasakan hal tersebut, aku beristirahat terlebih dahulu dengan melakukan hal yang aku sukai. Namun ketika aku udah merasa lebih baik, aku harus kembali belajar dan menyelesaikan pekerjaan sekolah segera mungkin. Oh begitu ya Kak, sepertinya saya juga harus belajar melawan rasa malas saya Kak. Tapi kenapa ya Kak dengan tuntutan sekolah yang tinggi, saya tuh justru merasa sangat malas banget. Nah, jadi sebenarnya dalam teori psikologi yang dirasakan oleh Via itu bisa disebut dengan burnout ya. Burnout itu adalah keadaan di mana seseorang itu mengalami kelelahan baik secara fisik maupun emosional, dikarenakan beban yang sangat tinggi, performa penurunan kerja, dan kehilangan semangat dalam melakukan sesuatu termasuk gejala burnout yang kakak alami ini. Oh, seperti itu ya, Kak. Pantes aja saya jadi mudah banget marah pada orang lain, terutama orang tua saya, Kak. Kadang-kadang tuh saya juga merasa bingung dengan sikap saya sendiri, Kak. Mungkin Via marah karena Via masih merasa kecewa ya dengan perkataan orang tua Via dengan melihat hasil belajar Via yang sudah menurun. Oh, iya ya, Kak, betul juga. Sebenarnya saya tuh pengen bilang kalau saya tuh merasa sakit hati dan dengan perkataan orang tua saya, tapi saya tuh takut dibilang ngelawan gitu, Kak. Oke, uh, jadi dalam ilmu psikologi itu ada loh yang namanya kemampuan asertif.
Jadi, kemampuan asertif adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara jujur dan tegas namun tetap menghargai perasaan orang lain. Jadi, Via masih bisa menyampaikan apa yang Via rasakan dengan asertif dan dengan perasaan dengan tidak melewati atau tidak melawan orang tua. Seperti itu ya, Kak. Tapi saya masih khawatir dengan respon yang mereka berikan nanti, Kak. Kalau saya ngejawab gitu. Takutnya saya dikira ngelawan atau ngebantah. Baik, jadi ketika Via melakukan hal tersebut, Via juga bisa membayangkan nih jika mereka itu memberikan komentar atau feedback yang baik. Dan Via juga harus yakin bahwa apa yang Via ungkapkan itu adalah hal yang lebih baik gitu. Oh iya betul juga ya Kak. Terlepas dari respon mereka, saya tidak betul-betul mengetahuinya jika saya tidak melakukan hal tersebut. Nah, jika dilihat nih, sekarang Via udah semakin antusias ya untuk mengubah situasi menjadi lebih bersemangat lagi ya untuk melakukan perubahan. Wah iya Kak, sekarang saya juga bisa memahami apa yang saya alami. Dan saya juga perlu melakukan untuk mengatasinya. Terima kasih ya Kak. Sama-sama Via, kira-kira apakah ada yang ingin ceritakan lagi? Untuk saat ini saya rasa sudah cukup Kak. Baik, kalau begitu sesi konseling pada hari ini kita akhiri ya. Untuk jadwal selanjutnya akan saya kirimkan via teks. Terima kasih. Terima kasih. Rika, bisa diceritakan permasalahan apa yang sedang Rika alami saat ini? Bisa, Kak. Saya itu seorang guru yang mengajar di sekolah menengah atas yang sedang mengalami kesulitan ketika mengajar secara daring. Kesulitan apa saja yang Rika rasakan ketika mengajar secara daring? Saya tuh udah berusaha ya, Kak, untuk mengajar dengan video pembelajaran, kemudian dengan materi. Kemudian juga menawarkan kepada mereka apakah butuh pertemuan belajar online hingga membuka sesi tanya jawab yang dapat dilakukan di luar jam pelajaran. Tapi sampai saat ini saya masih merasa kalau pembelajaran itu tidak efektif. Oh, begitu ya. Apa yang membuat Rika merasa demikian? Karena ya hanya beberapa orang aja dan ketika saya bertemu sama mereka itu tidak ada interaksi gitu loh Kak. Jadi kalau ditanya hanya diem aja gitu. Dan cuma ada beberapa orang aja yang tanya di luar jam pelajaran dan itu pun sedikit sekali yang menggunakannya. Pastinya sedih sekali ya ketika Rika sudah mengusahakan yang terbaik untuk siswanya, tapi tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Selain itu, apakah ada hal lain yang membuat Rika merasa kesulitan? Ada Kak, saya pernah menemukan pelajar yang saling bekerja sama dalam meeting online maupun ujian. Nah, selain itu tuh ada juga nih yang menggunakan jasa joki untuk menyelesaikan pekerjaannya gitu. Rika merasa kecewa ya karena mereka melakukan kecurangan akademik ketika belajar. Lah, ketika mereka melakukan kecurangan tersebut secara daring, apa aja sih dampaknya yang Rika alami saat ini? Saya sih merasa bahwa saya tuh belum bisa gitu loh Kak menjadi guru yang baik untuk mereka dan juga masih bertanya-tanya mengenai kompetensi sebagai guru. Baik. Jadi Rika belum bisa menjadi guru yang baik ya untuk mereka. Padahal sebelumnya kalau orang mengatakan bahwa Rika telah membuat video penjelasan materi, menawarkan siswa untuk belajar menggunakan meeting online, bahkan memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya di luar jam pelajaran Rika, menurut saya kakak sudah berusaha dengan baik. Oh gitu ya Kak. Saya masih ngerasa bahwa belum melakukan yang terbaik Kak.
Mungkinkah Rika masih merasa kecewa karena meskipun Rika telah memberikan beberapa fasilitas untuk mereka, namun mereka belum memakainya dengan baik? Iya, Kak. Mungkin itu bisa jadi salah satu penyebabnya. Lah, selain bekerja sebagai seorang psikolog, saya juga mengajar di perguruan tinggi. Saya memberikan sanksi pada mereka saat mereka membuat curang. Ketika Rika menemukan siswa yang melakukan kecurangan akademik, apa aja sih yang Rika lakukan? Saya meminta penjelasan dari mereka dan mengatakan pada mereka untuk tidak melakukan hal itu. Saya juga sempat berpikir untuk mengadakan ujian ulang atau memberikan tugas tambahan. Tapi mungkin bukan tugas dari diri saya aja kan ya, yang mereka harus selesaikan. Jadi tuh saya bakalan kayak ngerasa semakin bersalah gitu loh, Kak. Misalkan nanti mereka jadi stres karena tugas tambahan yang saya berikan. Menurut Kakak, apakah ada hal lain yang bisa saya lakukan? Menurut saya sih, Rika bisa mencoba untuk mengganti sistem ujian. Menurut saya sih, Rika bisa mencoba untuk mengganti sistem ujian, karena ketika ujian berlangsung, mereka kan diharuskan untuk bergabung pada pertemuan online, dan mereka juga diwajibkan untuk mengaktifkan kamera. Selain itu, saya rasa tidak apa-apa untuk memberi tugas tambahan mereka. Gimana ya Kak jadinya kalau saya melakukan hal itu dan mereka berpikir bahwa saya itu adalah guru yang ribet dan tidak menyenangkan. Dan justru mereka semakin merasa malas gitu untuk mengikuti kelas saya. Nah, apa yang barusan Rika katakan itu termasuk ke dalam salah satu jenis distorsi kognitif dalam ilmu psikolog. Distorsi kognitif itu fortune telling untuk kesalahan dalam berpikir. Ini terjadi ketika kita diprediksi akan ada sesuatu hal yang buruk terjadi tanpa ada pertimbangan yang realistis. Nah, salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah melawan kembali pemikiran negatif. Cobalah memikirkan hal positif yang akan terjadi ketika Rika menerapkan sistem ujian atau kebijakan baru dalam kelas Rika. Oh gitu ya Kak. Sepertinya itu bisa saya terapkan sih ketika saya merasa ragu untuk menggunakan cara-cara baru yang akan saya terapkan di kelas belajar saya. Terima kasih ya Kak atas ilmu barunya. Sama-sama Rika, sepertinya Rika sekarang semakin memahami apa yang bisa Rika lakukan untuk mengatasi permasalahan ini ya. Ya Kak, setelah ini saya akan mencoba satu persatu untuk menuliskan hal yang saya bisa lakukan untuk meningkatkan efektivitas belajar secara daring. Itu juga untuk mengurangi kecurangan akademik yang dilakukan siswa selama belajar daring ini. Baiklah, apakah ada yang ingin diceritakan lagi Rika? Tidak Kak, sudah cukup. Baik, kita akhiri sesi konseling pada hari ini ya. Untuk sesi konseling berikutnya, saya nanti kabarin. Baik Terima Kak, kasih ya. baik Kak, Ya. terima kasih kembali Kak.